Inti dari ketabahan terletak pada konsep primordial bahwa kita tidak memiliki kekuatan untuk mengendalikan keadaan orang lain, namun kita memiliki penguasaan penuh atas cara kita bereaksi terhadap mereka. Julukan tabah yang bijak menyatakan, bukan objek yang menyebabkan turbulensi, melainkan perspektif yang kita miliki tentangnya. Kalimat singkat ini merangkum esensi ketabahan dan membuat kita merenungkan bagaimana kita memiliki kekuatan untuk mengambil kendali hidup kita dengan membentuk perspektif kita sendiri. Dengan menganut filosofi tabah, kita diajari untuk membedakan antara apa yang dapat kita kendalikan dan apa yang berada di luar jangkauan kita. Memfokuskan semua energi kita pada apa yang dapat kita bentuk postur, keputusan, dan prinsip kita membebaskan kita dari belenggu kegelisahan kosong dan memberdayakan kita untuk bertindak dengan kesadaran penuh. Menerima keadaan di luar kendali kita bukanlah tanda kelambanan, melainkan memiliki kebijaksanaan bahwa kita menemukan kebebasan sejati kita dalam cara kita memilih untuk bereaksi. Salah satu fondasi penting dari ketabahan adalah merangkul praktik, amor fati, jatuh cinta pada takdirnya sendiri. Alih-alih melawan liku-liku kehidupan yang tak terhindarkan, kami merangkul setiap tantangan sebagai kesempatan untuk berkembang dan berkembang. Kaum Stoa menginspirasi kita untuk melihat kesulitan sebagai tantangan yang memperkaya, membentuk kekuatan mengatasi kita dan kekuatan batin yang tak tergoyahkan. Dengan cara ini, alih-alih menyerah pada kesedihan dalam menghadapi rintangan, kita dapat memanfaatkannya sebagai batu loncatan yang mendorong kita menuju kehidupan yang lebih penuh dengan pengalaman berharga dan bermakna. Perenungan sehari-hari adalah senjata ampuh di gudang orang tabah. Dengan meluangkan waktu yang berharga untuk mengevaluasi tindakan kita secara menyeluruh, kita menemukan peluang untuk perbaikan tanpa henti dan menyempurnakan prinsip-prinsip dasar kita. Seneca yang bijak, filsuf dari negeri Romawi, berbisik di telinganya, "Oh, ketika Anda bangun dengan fajar, biarkan pikiran Anda hilang dalam kekayaan hak istimewa yang ada, untuk bernafas, untuk membujuk, untuk menikmati, untuk mencintai." Kebiasaan anggun memeriksa diri kita sendiri setiap hari ini membimbing kita menuju apa yang benar-benar penting, menjauhkan diri dari gangguan dangkal yang sering mengaburkan visi kita. Selain itu, empati dan welas asih seperti permata berharga yang menghiasi mahkota etika tabah. Menyadari bahwa kita semua adalah saudara dalam perjalanan hidup menghubungkan kita dengan cara yang unik, menumbuhkan ikatan yang berharga, dan menumbuhkan rasa memiliki pada suatu komunitas. Dengan memelihara nyala welas asih, kita tidak hanya akan meringankan beban emosional dari pencobaan bersama, tetapi kita juga akan mengangkat tembok ketahanan kita sendiri yang tak tertembus. Menjelajah ke dalam pelajaran ketabahan berarti memulai perjalanan epik metamorfosis batin. Saat kita menyelami esensi filosofi Stoik, kita menemukan suar kebijaksanaan menawan yang memandu perjalanan kita menuju ketenangan, keaslian, dan penguasaan diri. Di dunia yang kacau balau, pelajaran berharga dari kaum Stoa memberi kita jangkar yang tak tergoyahkan, memungkinkan kita untuk mengatasi badai eksistensi dengan keanggunan dan resolusi. Dengan cara ini, kita masing-masing memiliki kesempatan untuk melakukan perjalanan menuju kebebasan batin yang sejati, di mana ketenangan dan keaslian berkembang dalam harmoni yang sempurna dengan prinsip-prinsip ketabahan yang abadi. Salah satu landasan ketabahan terletak pada kemampuan untuk membedakan dengan ahli antara apa yang dapat kita kendalikan dan apa yang berada di luar jangkauan kita. Kegagalan untuk mengasimilasi pelajaran ini dapat memicu pengejaran tanpa henti untuk menguasai situasi eksternal, yang mengakibatkan frustrasi yang tidak terputus dan siklus kekecewaan yang tak ada habisnya. Ketidakmungkinan merangkul yang tak terduga dapat membayangkan tanah yang kondusif untuk kecemasan, mengikis soliditas emosional dan menyebabkan kerusakan pada kesehatan mental.
Salah satu konsekuensi negatif dari mengabaikan pelajaran tabah adalah kecenderungan untuk pahit dan marah. Ketika kita gagal memupuk kebijaksanaan bahwa kita tidak memiliki kendali atas tindakan orang lain, kita berisiko jatuh ke dalam jurang terus-menerus menghubungkan kemalangan yang kita temui dalam perjalanan kita dengan orang lain. Perspektif ini, yang berakar dalam pada perlawanan, dapat merusak koneksi, membahayakan ketenangan batin, dan menghasilkan lingkungan yang berbahaya di sekitar kita. Mengabaikan pelajaran berharga dari ketabahan dapat mengarah pada jaringan tantangan emosional, relasional, dan eksistensial yang sesungguhnya. Perburuan dominasi yang tak henti-hentinya, kekhawatiran abadi, kelangkaan refleksi sejati, dan kurangnya belas kasih dapat menyatu menjadi eksistensi yang diwarnai dengan kesusahan, kegugupan, dan perasaan tidak puas yang terus-menerus. Dengan mengasimilasi ajaran ketabahan, kita dapat mengikuti jalan yang menguatkan kita dalam menghadapi pasang surutnya eksistensi, memberi kita ketangguhan, ketenangan, dan keaslian. Salah satu fondasi utama ketabahan terletak pada pemisahan yang jelas antara apa yang dapat kita kendalikan dan apa yang luput dari kita. Epithet memberi kita pelajaran berharga bahwa hanya pendapat, pilihan, dan sikap kita yang berada di bawah kendali penuh kita, inilah kekuatan sejati yang menjadi milik kita. Menerima kebenaran yang membebaskan ini seperti membuka sayap pikiran kita, membiarkan energi kita mengalir menuju apa yang ada dalam kekuatan kita untuk berubah, sambil menumbuhkan ketenangan untuk merangkul dengan ketenangan apa yang tidak dapat kita ubah. Alih-alih bergumul dengan liku-liku kehidupan, kaum Stoa mendorong kita untuk merangkul takdir dengan kasih sayang dan pasrah. Gagasan Fatilaf mengusulkan bahwa setiap momen, bahkan yang penuh tantangan, adalah kesempatan luar biasa untuk berkembang dan menimba ilmu. Takdir yang penuh kasih lebih dari sekadar menerima, itu juga untuk mengungkap esensi dan mengekstrak makna dan nilai dari setiap pengalaman, apapun esensinya. Kaum Stoa sangat menghargai introspeksi yang mendalam. Seneca menekankan pentingnya meluangkan waktu setiap hari untuk merenungkan sikap kita, menemukan peluang untuk berkembang, dan menegaskan kembali prinsip-prinsip inti kita. Memperdalam pikiran kita membantu kita mengarahkan perhatian kita pada apa yang benar-benar penting, memungkinkan kemajuan yang stabil dan keberadaan yang lebih tulus. Kaum Stoa mendesak kita untuk merenungkan singkatnya hidup dan menghargai secara intens setiap momen saat ini. Marcus Aurelius menunjukkan bahwa keberadaan itu seperti sungai yang terus mengalir, dan setiap saat menampilkan dirinya sebagai peristiwa yang unik. Dengan menerima keberadaan yang fana, kita didesak untuk menikmati setiap momen berharga dan tidak menunda pencarian kebahagiaan yang tak kenal lelah. Ketabahan menyarankan kita untuk tidak mengikat ketenangan batin kita dengan pendapat orang lain, memungkinkan kita untuk tetap kebal terhadap penilaian orang lain. Menumbuhkan ketenangan batin yang langgeng membutuhkan pikiran yang ulet dan mandiri dalam menghadapi pendapat orang lain, tidak terpengaruh oleh penilaian dan kritik dari dunia luar. Harga diri dan keaslian berkembang ketika kita melepaskan diri dari beban ekspektasi yang dipaksakan oleh orang lain. Meskipun kaum Stoa menekankan relevansi penguasaan internal, mereka juga menyadari pentingnya ikatan manusia yang dalam dan tulus. Menumbuhkan empati dan kasih sayang, merangkul esensi kemanusiaan kita bersama, mendorong ikatan yang sehat dan memelihara masyarakat yang bersatu dan peduli. Kaum Stoa melihat kebajikan sebagai tanah subur di mana bunga kebahagiaan sejati bermekaran dengan cerah. Ketika kita berusaha untuk mencapai kesempurnaan etika dalam semua sikap, kita mencapai ketenangan batin yang mampu melampaui skenario eksternal apapun. Kebijaksanaan kaum Stoa mengungkapkan bahwa kebajikan adalah keajaiban yang mampu membuka kehidupan yang penuh tujuan dan makna. Ajaran para filosof Stoa seperti mercusuar yang menyala dalam perjalanan hidup,
memberikan peta yang bijak untuk menghadapi rintangan dan menemukan makna di setiap langkahnya. Dengan merangkul prinsip-prinsip abadi ini, kita dapat mengikuti jalan yang dipenuhi dengan keaslian, kekuatan batin, dan wawasan, membangun fondasi yang kokoh menuju keberadaan yang utuh dan terarah. Sekarang giliran Anda untuk bersinar di panggung kehidupan Anda. Jangan biarkan diri Anda hanya menjadi penonton pasif. Tunjukkan filosofi tabah Anda dalam komentar di video ini dan cari tahu siapa yang akan berbagi momen hebat ini dengan Anda. Jangan lupa untuk berlangganan salurannya, agar Anda tidak ketinggalan pelajaran bijak yang akan segera saya bagikan. Dalam komentar di video ini, saya telah memberi Anda harta yang berharga, panduan yang membantu saya dalam perjalanan transformasi saya menjadi tabah. Panduan ini berisi semua jawaban yang Anda cari, jadi ambillah kesempatan untuk menjadi tabah sejati saat ini.